apa yang kita cari di dunia ini. Pertanyaan ini telah memikat umat manusia selama berabad-abad lamanya. Menariknya, setiap jawaban yang diajukan untuk menjawab pertanyaan di atas itu tergantung pada perspektif yang digunakan. Ketika seseorang menggunakan perspektif agama untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan berbeda jawabannya dengan orang yang menggunakan perspektif filsafat. Bahkan, setiap orang juga memiliki jawabannya masing-masing untuk menjawabnya. Dan saya pastikan setiap jawabannya yang diajukan untuk menjawab pertanyaan di atas benar, karena memang jawabannya tidak ada. Maksudnya, karena jawabannya tidak ada, maka jawaban apapun tidak bisa disalahkan. Plato, dalam bukunya Simposion, menawarkan sebuah jawaban atas pertanyaan yang melegenda itu. Menurutnya, inti dari manusia adalah pencarian. Manusia adalah makhluk yang terus mencari. Ketika ia menemukan yang ia cari, ia tidak akan pernah bisa memilikinya, karena yang ia temukan itu otomatis akan lepas dari tangannya. Manusia adalah makhluk yang mencari, tanpa pernah menemukan. Sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Plato itu bukan sebuah jawaban. Lebih tepatnya untuk mempertanyakan kembali pertanyaan di atas. Secara implisit, Plato menjelaskan bahwa apapun yang kita cari, hakikatnya tidak akan pernah kita temukan. Jika tidak pernah ditemukan apa yang manusia cari, artinya apa yang kita cari di dunia ini tidak ada. Kalau tidak ada yang dicari, kenapa pertanyaan itu ada? Bagaimana jika pertanyaannya, untuk apa kita ada di dunia ini? Apakah nasibnya seperti pertanyaan di atas? Mari kita mulai. Manusia kerap kali lalai dari fungsi utamanya untuk apa ia diciptakan. Tidak sedikit dari manusia justru mencari sesuatu yang tidak ada. Jika kita mencari kekayaan di dunia ini, sudah bisa dipastikan kekayaan itu akan lepas dari kepemilikannya. Sekuat-kuatnya tangan menggenggam kekayaannya, suka tidak suka kekayaan itu harus pindah tangan dari kepemilikannya, bahkan dengan cara kematian. Karena hakikatnya, manusia tidak mempunyai hak kepemilikan atas apapun yang ada di dunia ini. Seorang istri atau seorang suami, keduanya merupakan hak guna pakai sampai batas waktu tertentu. Jika hak guna pakainya usai, keduanya harus berpisah, entah dengan cara ketidakcocokan atau dipisahkan dengan cara kematian. Begitu juga seorang anak, sebagai orang tua, hanya memiliki hak asuh saja. Jika jodohnya datang, maka berakhirlah hak asuhnya. Bahkan, kehidupan yang sedang kita jalani saat ini pun sebenarnya adalah kehidupan yang bersifat sementara. Bukankah kita sering melihat orang mempertahankan kehidupan dunia ini dengan berbagai cara? Entah itu dengan berperilaku hidup sehat, atau rutin check up kesehatan kepada dokter spesialis. Namun, jika waktu hak pakainya habis, tidak ada yang bisa diperbuat. Jadi, manusia hanya memiliki hak guna pakai, atau lebih tepatnya hak kepemilikan sementara sampai batas waktu yang telah ditentukan, tidak lebih dari itu. Begitu juga jika manusia mencari kebahagiaan, maka bersiap-siaplah kecewa atas apa yang dicarinya. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam nasihatnya ia berkata, "Bersabarlah kamu karena dunia beserta seisinya merupakan suatu ujian dan cobaan. Tiada sehat kecuali disertai sakit, tiada kelapangan kecuali disertai kesempitan. Tiada kebahagiaan kecuali disertai kesedihan. Kesenangan atau kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini tidak lebih seperti seseorang yang sedang tertidur pulas karena kelelahan selepas bekerja. Dan ia harus terbangun lagi dari tidur pulasnya untuk bekerja kembali. Lalu, untuk apa kita ada di dunia ini?" Pertanyaan ini juga telah mencuri perhatian manusia berabad-abad lamanya mencari jawabannya. Al-Quran telah memberikan jawaban atas apa yang mengganggu pikiran manusia selama ini. Jawabannya terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 56. "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk bekerja kepadaku." Sayangnya, lafadz liya'budun diartikan dengan beribadah, yang kemudian dipahami secara sempit dengan ritual-ritual keagamaan. Akibatnya, menghilangkan substansi penciptaan jin dan manusia. Untuk apa keduanya diciptakan?
Kata abdun memiliki arti budak atau seorang hamba. Tugas seorang hamba adalah mengerjakan semua perintah majikannya suka atau tidak suka. Seorang hamba tidak bisa memilih atas apa yang akan ia kerjakan, tetapi majikannya lah yang menentukan apa yang akan dikerjakan seorang hamba. Dari penjelasan di atas, hakikatnya manusia hidup di dunia ini untuk menjadi pelaku yang Tuhan tentukan terhadap setiap manusia, dan manusia tidak memiliki hak pilih atas apa yang ia inginkan. Kelahiran contohnya, kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan. Begitu juga dengan bentuk fisik, paras, postur tubuh, bentuk rambut, jenis kelamin, semua itu bukan pilihan kita. Dan kita tidak bisa memilih sesuka hati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Setiap makhluk yang diciptakan dipaksa oleh hukum Tuhan untuk bekerja sesuai dengan perintahnya. Kejahatan dan kebaikan diperlukan untuk menunjang kehidupan ini tetap seimbang, seperti halnya siang dan malam. Apa jadinya jika bumi tidak ada pergantian siang dan malam? Begitu juga apa jadinya jika tidak ada kejahatan di hidup ini. Keduanya saling bertentangan tapi tidak berlawanan. Setiap ruang, entah itu kejahatan dan kebaikan, kaya dan miskin, harus ada yang mengisinya agar tetap seimbang. Dan setiap manusia yang diciptakan Tuhan patuh terhadap apa yang diperintahkannya atas dirinya. Perhatikanlah yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 112 ini. Dan demikianlah, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Artinya, bagi tiap-tiap kebaikan, pasti Tuhan menciptakan kejahatan. Dalam hal ini, kebaikan diwakili oleh para nabi, dan kejahatan diwakili oleh para musuhnya, baik dari jenis manusia atau jenis jin, sebagaimana layaknya timur dan barat. Agar lebih memudahkannya, saya meminjam konsep yin dan yang dalam filosofi Tiongkok kuno, yang digambarkan dengan simbol hitam dan putih melingkar. Kekuatan-kekuatan ini saling melengkapi dan hadir dalam semua fenomena. Dalam beberapa situasi, satu kekuatan mungkin lebih dominan. Namun, keseimbangan ini dapat berubah tergantung pada apa yang dibutuhkan pada saat itu. Yin disimbolkan untuk sesuatu yang negatif, sedangkan yang disimbolkan untuk sesuatu yang positif. Penting untuk diingat bahwa meskipun yin dan yang merupakan kebalikan satu sama lain, bukan berarti keduanya saling bertentangan atau berkonflik. Sebaliknya, keduanya dapat dianggap sebagai energi penyeimbang yang saling melengkapi. Perlu saya sampaikan bahwa Tuhan sendiri memiliki dua sifat yang saling bertentangan, tetapi tidak berlawanan. Seperti sifat Jamaliyah yang diwakili dengan Maha Pengampun, dan sifat Jalaliyah seperti Maha Menghukum. Manusia diciptakan untuk mewakili sifat dualitas Tuhan itu sendiri. Singkatnya, manusia dan semesta, beserta hukum-hukum di dalamnya, merupakan citra Tuhan dalam bentuk yang dohir. Dialah yang dohir dan yang batin. Lalu, untuk apa kita ada di dunia ini? Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya berkata, jika kamu ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Tuhan, maka perhatikanlah di mana Tuhan menempatkanmu saat ini. Mohon maaf, sekian, dan terima kasih.